Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Post di Semarang. Pada hari ini kami channel YouTube Jateng Post TV sengaja mengangkat person-person dari kru yang ada di koran Jateng Post, mulai dari pemretnya sampai yang di bawahnya, untuk kita wawancara atau interview tentang tugas-tugas mereka. Jadi ini sebetulnya dapur redaksi kami, tetapi kami sengaja ingin sedikit bongkar kepada publik supaya tahu tentang isinya koran itu apa. Nah, pada kesempatan ini kami mengundang Mas Pras WD panggilannya ya di koran, Pras WD. Nama lengkapnya siapa Mas Pras? Prasetyo Widodo. Mas Prasetyo Widodo. Nah, Mas Prasetyo Widodo ini kita hadirkan di redaksi Jateng Post TV karena beliau adalah seorang fotografer ya. Seorang fotografer dari harian koran Jateng Post. Teman-teman kalau melihat foto-foto di halaman koran Jateng Post, diantaranya adalah karya dari Mas Pras ini, Mas Pras WD ya, nama beken di korannya ya. Oke, Mas Pras sebagai wartawan foto ya berarti ya. Sebagai wartawan foto itu apa tugasnya sehari-hari Mas Pras? Ya, utamanya kalau wartawan foto itu kan untuk melengkapi ilustrasi untuk berita, gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kalau wartawan foto ya, itu fungsinya salah satunya adalah melengkapi berita, foto untuk berita. Berita untuk berita. Jadi ada peristiwa beritanya, terus ada fotonya. Ada fotonya. Nah, beritanya ditulis wartawan, fotonya adalah seorang fotografer. Benar. Oke. Biasanya ada dua. Yang pertama naskahnya itu dibuat oleh reporter, kemudian kita liputan bersama reporter, gitu kan, di lapangan, gitu kan. Terus kita motret, mereka wawancara dan sebagainya. Yang kedua mungkin ada penugasan dari redaksi. Redaksi sudah punya tulisan, terus kita ditugasi untuk motret. Mencari fotonya yang terkait dengan berita itu. Nah, kemudian ada juga misalnya kita selain melengkapi berita, foto untuk berita itu, kita membuat foto sendiri. Membuat foto sendiri artinya kita membuat foto lepas. Foto lepas ya. Ini disebut foto lepas ya. Foto yang foto caption aja untuk ini yang menarik gitu kan, di kejadian sehari-hari gitu kan. Jadi tidak ada beritanya tapi ada fotonya. Ada fotonya. Itu namanya foto lepas ya. Ada keterangannya, ada captionnya, tapi yang penting 5W1H itu betul. Ya. Jadi teman-teman di koran itu ada foto yang di situ ada beritanya ya. Tetapi ada foto yang berdiri sendiri. Tidak ada beritanya tetapi juga mengandung informasi. Itu disebut foto lepas ya. Dan itu bukan foto news biasanya ya, bukan foto berita yang hangat, tetapi lebih karena dinamakan foto lepas ya, bebas ya. Ada lagi mungkin misalnya foto ilustrasi, Pak. Ya, jadi misalnya kita butuh ilustrasi tentang komputer, butuh ilustrasi tentang apa. Betul. Oke, produk karya foto itu kalau seorang fotografer, produknya itu apa saja, Mas Pras sebetulnya? Sebenarnya kalau fotografer terutama jurnalis foto itu produknya ya foto peristiwa. Foto peristiwa ya. Nah, foto peristiwa itu ada beberapa sih. Yang pertama, foto peristiwa itu peristiwa sehari-hari. Misalnya daily news, daily life, atau foto human interest gitu kan. Itu foto-foto harian gitu kan. Kemudian ada juga yang foto-foto yang tidak harian tapi tahunan. Misalnya ada event-event budaya gitu kan. Terus kemudian ada event ulang tahun Kota Semarang, misalnya seperti itu. Nah, ini juga merupakan peristiwa yang harus kita bidik gitu. Kabarkan ya. Kemudian itu yang pertama. Jadi yang ada jadwalnya gitu kan. Baik itu tiap hari atau tiap bulan atau tiap tahun. Tapi ada juga foto-foto yang sifatnya spot news. Itu foto-foto yang tidak diduga. Gitu kan. Jadi misalnya kecelakaan di jalan tol, bencana itu ya, banjir misalnya, kan kita nggak tahu, misalnya nanti malam ada kecelakaan kan kita nggak tahu, atau besok pagi ada banjir gitu kan. Itu kita berusaha untuk membidik. Itu peristiwa juga, termasuk peristiwa, tapi itu sifatnya news gitu kan. Kalau di berita mungkin ya news ya, news bentuknya news gitu kan. Di foto juga ada seperti itu. Jadi ada produk foto jurnalistik namanya kalau yang tugas Mas Pras sehari-hari ini foto jurnalistik. Kenapa disebut foto jurnalistik? Karena foto itu harus mengandung informasi ya, atau berita ya. Berita, peristiwa. Tetapi ada juga foto non jurnalistik. Itu sebenarnya kata atau pembagian produk foto itu apa ya Mas? Kalau foto jurnalistik kan jelas ya untuk koran.
Ya sebenarnya ada foto salon apa ya? Ya ada beberapa apa namanya istilahnya jurusan foto itu ya. Oh. Yang pertama adalah foto ya tadi foto peristiwa itu, kemudian foto potret. Ya. Potret itu juga bisa untuk jurnalistik, juga bisa untuk komersial. Potret itu apa maksudnya? Potret itu yang berhubungan dengan orang. Oh. Jadi misalnya profil orang. Oke. Ketokohan. Foto, ya ketokohan. Saya motret untuk liputan profil gitu kan, liputan seseorang atau pejabat atau itu foto potret. Ya. Oke, kalau foto salon itu apa Mas Pras? Foto salon itu istilahnya kan ya. Bukan ranahnya foto jurnalistik ya. Ya, foto indah kalau foto salon. Gitu ya, makanya disebut salon ya. Ya, jadi gini. Jadi foto yang apa? Yang indah gitu. Tapi gini, ada bedanya dengan foto jurnalistik. Kalau foto salon itu kadang banyak bisa disetting-setting gitu. Oke. Ya. Foto yang bisa disetting-setting. Ya, ada settingan-settingan. Contoh ya misalnya foto manten lah ya, pre-wedding itu ya. Foto model ya. Ya, foto model gitu ya. itu termasuk kategori salon ya. Ya. Foto human interest juga bisa masuk salon, tapi ada settingan juga. Misalnya mereka nyeting orang di pasar itu benar-benar disetting, dipakai baju yang bagus ini gitu kan. Betul. Itu disetting supaya fotonya bagus, fotonya sempurna. Gitu. Fotonya sempurna. Jadi dipoles sempurna tapi fotonya pokoknya supaya sempurna. Sebetulnya salon tapi produk jurnalistik juga ya. Itu juga bisa jadi produk jurnalistik. Sama, foto salon juga bisa ya. Iya, cuman ini sifatnya saja sifatnya, set. Mereka nyeting gitu kan. Jadi kalau jurnalistik kan memang itu betul-betul peristiwa yang tidak terduga. Nah, itu kalau dulu Pak Pras ya, dunia dulu seorang fotografer itu setengah mati ya, karena kan teknologi fotografi masih sangat manual, sementara tugasnya itu kan mengamatikan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Katakanlah demo saja kan waktunya pendek misalnya, terus atau ada pemukulan itu ya waktunya pendek, tidak bisa diulang ya. Nah, kalau dulu itu alatnya itu manual, kameranya cepret gitu, masih lagi cepret. Kalau sekarang gimana perkembangan sekarang? Jadi ada 3 tahap tuh. Yang pertama era manual. Era manual itu memang serba sulit gitu kan. Untuk menghasilkan satu foto itu karya itu benar-benar istimewa dulu ya. Itu waktunya mungkin bisa sehari. Faktor luck itu menentukan kalau dulu ya. Betul. Belit aja sekali nyala, habis itu mati ya. Iya. Terus frame-nya juga terbatas karena kita kan masih pakai film. Iya, betul. Itu jepretannya salah ya eman-eman gitu kan. Ya, artinya harus cermat dulu. Cermat. Betul. Memang harus mendapatkan gambar yang bagus gitu. Timingnya harus pas ya. Sekali datang cuman bawa film 36. Ya, cepretan. Cepretan gitu kan. Nah, berarti kan kita harus ini. Betul, efektif ya. Nah, kalau sekarang ini kan sudah eranya digital. Jadi ada kamera digital istilahnya dengan kamera DSLR atau mirrorless. Itu sudah frame-nya sudah lebih-lebih, Pak. Gitu. Lebih-lebih. Jadi kita mau motret apa aja itu sudah nggak khawatir frame-nya habis gitu kan. Satu momen bisa dipotret berkali-kali ya. Iya. Sehingga nggak, misalnya nih ada pemukulan, dipotret beruntun itu dari awal mukul sampai terakhir dapat semua. Iya, itu bisa tinggal milih ya. Bisa 11 foto per detik gitu kan. Nah, 11 ya. 11 atau mungkin ada yang lebih kalau kameranya lebih canggih ya. Iya, jadi urutan kejadiannya itu bisa dapat. Kalau dulu kan eman-eman gitu. Dapat habis. Aku nggak dapat yang tadi itu ya. Kan nggak mungkin diulang juga kalau peristiwa itu. Jadi sekarang eranya digital itu. Nah, yang lebih canggih lagi sekarang ya era smartphone. Ya. Jadi foto itu sekarang sudah bergeser lagi, sudah meningkat lagi ke smartphone. Smartphone itu lebih cepat lagi, Pak. Jadi kita motret sudah sekaligus langsung bisa kita kirim kalau pakai smartphone. Dan sekarang tidak perlu mindah-mindah file. Iya, smartphone sekarang juga banyak juga smartphone yang hasil fotonya sudah mereka mengandalkan kualitas foto ya. Bagus ya. Jualan HP tapi kelebihannya ada di kamera. Ya, di kamera. Jadi ada HP yang memang benar-benar dia mengandalkan kualitas kameranya. Ada, betul. Misalnya ada HP yang bekerja sama dengan vendor kamera, produk kamera misalnya bekerja sama dengan Leica, bekerja sama dengan Sony gitu kan.
Canon. Jadi mereka justru jualannya sebenarnya kamera. Cuman dikasih jaringan gitu. Betul. Orang beli HP sebetulnya nomor 1 kamera ya. Cuman ya itu kelemahannya di kamera smartphone itu. Kalau sekarang masih bagus ya kalau untuk wide angle yang lebar-lebar gitu. Sudah ada juga. Bagus ya. Cuman resolusi sama telefotonya yang kurang bagus. Di lensanya ya. Iya, karena dia kan sensornya kecil. Oh, nggak segede sensor kamera beneran ya. Jadi kalau smartphone itu sensornya paling kecil, lebih besar lagi nanti mirrorless. Lebih besar lagi DSLR gitu kan. Oke, Mas Pras. Orang juga mungkin pengen tahu, sehari-hari kan Anda bergelut di dunia peristiwa jurnalistik ya. Untuk sampai tahu ada peristiwa, kejadian tuh dari mana sih wartawan jurnalistik foto tahunya itu? Ya, yang pertama ya mungkin info dari redaksi itu yang pertama. Jadi seperti tadi. Yang kedua dari reporter. Oh gitu, dari reporter juga ya. Reporter juga ngasih info untuk ini ada kejadian, kerjasama ya. Kerjasama. Terus kemudian dari medsos. Sekarang medsos ini kan medsos juga cepat ya. Sebagai informasi awal ya. Sekarang kejadian itu 1 menit aja sudah ada infonya di medsos. Informasi baru ya. Itu di medsos. Dari aparat polisian juga ya. Ya, kemudian dari instansi-instansi yang kita punya kontak di sana, misalnya dari polisian, atau kalau misalnya peristiwa-peristiwa budaya ya mungkin dari dinas pariwisata. Mereka mengasih info ke kita gitu kan. Intinya seorang fotografer juga punya akses informasi yang banyak ya. Nggak bisa mengandalkan wartawannya saja lah intinya ya. Oke, Mas Pras, selama ini selain menggeluti dunia fotografi itu motret apa aja dalam keprofesionalan Anda sebagai seorang fotografer? Selain fotografi jurnalistik maksud saya. Kalau nggak salah model juga ya. Ya, motret model juga, terus motret di wedding juga. Ya, wedding juga ya. Foto-foto produk juga. Gitu. Produk juga. Ya, ya paling setelah itu kita kan ikut komunitas. Fotografi. Ada komunitas fotografi, kita aktif di Semarang ada ya? Ada. Apa namanya? Kalau di Semarang itu ada 2, yaitu komunitas fotografi Semarang, KFS itu singkatannya. Terus fotografi komunitas mata. Mata foto ya. Kita sering berjumpa dengan komunitas-komunitas itu. Ini penggemar foto atau jurnalis foto? Hobi. Istilahnya fotografer hobis ya. Tapi kan ada juga di antara jurnalis foto juga punya komunitas ya. Ya, kalau jurnalis foto kita ada komunitas sendiri namanya Pewarta Foto Indonesia. Pewarta Foto Indonesia ya. Itu nasional, tapi di Semarang ada. Jadi informasi apapun bisa lewat mana-mana itu tadi lah ya. Kalau Pewarta Foto itu lebih ke jadi semua fotografer dari semua media di Semarang itu yang media yang yang resmi lah. Resmi. Mas Pras dulu bisa fotografi itu dari mana belajarnya? Saya kalau teknisnya saya otodidak, Pak. Otodidak ya. Dan suka aja jadi terus langsung belajar. Tapi kan harus belajar ya. Iya. Ya belajarnya lewat otodidak itu. Ya, otodidak. Langsung praktek juga ya. Langsung praktek. Tidak sekolah foto enggak ya? Oh, enggak. Kalau di komunitas itu kan begitu, Pak. Jadi kalau ikut komunitas tuh ya langsung motret aja. Langsung aja ya. Nanti kan sekarang ada medsos, nanti di-upload terus kemudian kita ada yang komen, ada yang ini kurang begini, ini kurang begini. Betul. Seperti itu. Belajar bisa langsung ya, otodidak ya. Kalau alatnya Mas Pras sebagai seorang jurnalis foto sebuah koran, alatnya itu standarnya harus seperti apa itu? Lensanya apa yang panjang-panjang, terus gimana itu? Kalau untuk fotografi jurnalistik itu bagusnya itu adalah foto yang all round, Pak. Jadi all round itu berarti bisa semua bisa semua angle, bisa semua angle. Jadi bisa lebar juga bisa tele. Oh, ya artinya lensanya ya maksudnya ya. Ya, lensanya bisa ambil agak lebar. Jadi kalau dekat kita bisa, kalau jauh juga kita nggak perlu. Jadi tidak perlu gonta-ganti lensa ya. Nah, itu lebih praktis. Jadi satu lensa itu yang misalnya bisa untuk 16 mili yang lebar sampai 200, atau untuk 270 mili yang panjang ya. 200. Biasanya 18, 200. Oh, lensanya ya. Kalau yang panjang biasanya untuk motret bola misalnya ya. Ya, untuk model. Untuk candid untuk yang jauh. Ya, betul. Ya, untuk jarak-jarak 100 meter gitu kan, itu masih.
yang super wide ya yang sampai 16 ya. Tapi ada itu yang lensa misalnya super wide itu kan 16 ke bawah ya. Terus sampai yang 200 itu ada satu lensa gitu. Kalau yang saya tahu yang sekarang ada itu ya dari 16 atau 18 sampai 200. 200 ya. Tapi kalau yang 10 itu biasanya ada beda lagi. Beda lagi ya. Biasanya dia lensa kit namanya ya. Dia sendiri ya. Jadi sendiri ya. Khususnya itu sebutannya lensa super wide itu sendiri. Super wide. Super wide itu sendiri. Jadi tidak gabung-gabung. Ya. Tidak satu lensa sekian ya, angle. Karena sekian nanti terlalu besar kalau sekian mili ya, betul. Dan sekarang kayaknya untuk kamera jurnalistik foto juga tidak melulu DSLR ya atau SLR ya. Mirrorless juga sudah layak ya. Sekarang lagi booming juga mirrorless itu. Itu sudah layak mirrorless itu untuk produk karya foto untuk koran. Sudah. Tidak pecah. Oh enggak ya. Karena mirrorless ini sudah punya sensor yang lumayan besar. Cuman tidak sebesar DSLR. Jadi kalau dibesarkan masih besar. Tapi kalau untuk ukuran medsos, untuk ukuran koran itu sudah cukup. Satu halaman besar koran itu masih bisa. Oke. Dan mirrorless ini teknologi fotografi luar biasa menurut saya. Harganya murah ya. Murah kan dibanding SLR zaman dulu loh ya. Zaman dulu kan harga kamera setinggi langit gitu. Yang di samping murah itu lebih ringan, Pak. Iya, betul. Kecil bentuknya kan agak kecil, tapi kemampuan menangkap cahayanya juga hampir bagus. Sensornya sama. Sama ya. Sensornya sama, cuman besarnya beda. Oh, jadi cahaya itu dari sensornya ya? Sensornya sama. Atau orang bilang diafragma itu ya? Itu untuk ngatur cahayanya. Oh, ya. Kalau sensor ini lebar sempitnya sensor ya? Iya. Jadi frame-nya yang untuk nangkap gambar dan untuk membuat gambar itu sensornya. Oke. Itu ada, kalau kameranya kecil kan nggak mungkin sensornya besar. Betul. Termasuk HP itu nggak mungkin pakai sensor besar karena dia kecil. Karena kecil HP-nya. Kecil. Itu maksudnya ya. Kenapa HP nggak bisa besar ya? Jadi walaupun megapikselnya HP itu 100, tetap kalah nanti sama DSLR yang cuma 20 gitu. Karena ini besar, ini kecil. Betul. Jadi dari bendanya itu memang pengaruh ya. Kalau kameranya besar memungkinkan bikin sensor besar ya. Besar. Dan gambarnya bisa diperbesar lebih besar lagi. Tidak pecah itu tadi ya. Oke Mas Pras, pengen ngobrol banyak tentang dunia fotografi yang sangat menarik ini ya, apalagi dunia sekarang semua orang sangat familiar dengan foto ya, meskipun sudah dengan HP. Ingin ngobrol panjang, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi teman-teman, ini adalah obrolan kami tentang dunia fotografi, khususnya fotografi jurnalistik dengan Mas Pras Widi atau Mas Prastio. Seorang fotografer koran Jateng Pos di Semarang. Kalau Anda ingin konsultasi, ingin tahu banyak tentang dunia fotografi khususnya jurnalistik, silahkan menghubungi yang bersangkutan ya. Oke Mas Pras, sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita berikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Pujian Zaidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.